Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Mari kita simak materi berikut. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja Mesir yang kejam. Ia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir karena ia khawatir akan ada yang menentang kekuasaannya. Orang tua Nabi Musa khawatir jika anaknya akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Ibu Nabi Musa diilhami agar tidak khawatir karena Nabi Musa akan kembali kepadanya dan suatu saat akan menjadi orang pilihan. Ketika terombang-ambing di Sungai Nil, Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Nama istri Raja Fir'aun adalah Siti Aisyah. Begitu melihat Nabi Musa, ia meminta kepada Raja Fir'aun agar diperkenankan mengangkat Nabi Musa sebagai anak. Raja Fir'aun menyetujui permintaan Siti Aisyah. Nabi Musa pun dibesarkan di istana milik Raja Fir'aun. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa tumbuh dewasa di istana Fir'aun. Ia menjadi pemuda gagah dan bijaksana. Saat berumur 40 tahun, Nabi Musa pergi untuk berkeliling negeri. Nabi Musa melihat seorang tentara Fir'aun memukul seorang budak. Nabi Musa membela budak dan memukul tentara Fir'aun tersebut sampai mati. Kemudian Nabi Musa menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Nabi Musa menjadi takut. Ia menyadari bahwa orang-orang telah mengetahui perbuatannya saat membunuh tentara Fir'aun. Ternyata Raja Fir'aun sudah mengetahui hal itu. Raja Fir'aun menyuruh tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memutuskan melarikan diri dari Mesir. Nabi Musa berjalan menuju kota Madian. Nabi Musa berhenti di suatu sumber air yang ramai dengan penggembala kambing. Di sana Nabi Musa juga membantu dua perempuan yang kesulitan memberi makan ternaknya. Setelah selesai, Musa berteduh untuk beristirahat. Tidak lama berselang, perempuan yang ditolong Musa datang dan meminta Nabi Musa menemui ayahnya. Ia menemui ayah dua perempuan itu yang tak lain adalah Nabi Syuaib. Nabi Musa mulai menceritakan dirinya dan kejadian yang sedang menimpanya kepada Nabi Syuaib. Setelah mendengar cerita Nabi Musa, Nabi Syuaib berkata bahwa Nabi Musa telah jauh dari Raja Fir'aun dan tentaranya yang zalim. Dua putri Nabi Syuaib meminta agar memperkerjakan Nabi Musa karena ia pemuda yang dapat dipercaya. Nabi Syuaib juga ingin menikahkan putrinya dengan Nabi Musa dengan mahar mengembala kambing Nabi Syuaib selama 8 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Allah memberi ujian kepada Nabi Musa karena Nabi Musa merasa paling pintar dan cerdas di dunia. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui hambanya yang tinggal di tepi laut, yaitu Nabi Khidir. Berangkatlah Nabi Musa dengan saudaranya. Setelah bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa menyampaikan maksudnya untuk belajar padanya. Sebelum itu, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa bahwa ia tidak boleh bertanya satu hal pun, hingga Nabi Khidir yang akan menjelaskan sendiri. Nabi Musa pun menyetujui syarat tersebut. Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi kapal yang dinaiki. Nabi Musa bertanya, "Mengapa kau merusaknya?" Nabi Khidir lalu mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Nabi Musa pun meminta maaf. Setelah turun dari kapal, Nabi Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain. Kemudian Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa tidak setuju dengan hal yang dilakukan Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Nabi Musa pun minta maaf dengan menahan pertanyaannya. Kemudian mereka berdua bertamu ke suatu kampung. Penduduk kampung tersebut tidak ada yang bersedia menerima Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir melihat dinding hampir roboh. Ia pun memperbaikinya. Nabi Musa kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak meminta upah perbaikan dinding?" "Habislah masa kebersamaan kita," jawab Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian menjelaskan semua yang dilakukan kepada Nabi Musa. Pertama, tujuan melubangi kapal adalah agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Kedua, anak yang dibunuh tersebut dapat membahayakan orang tua ketika dewasa. Ketiga, di bawah tembok yang mengiring terdapat harta milik dua orang anak yatim, dan Allah menjaga harta itu hingga keduanya dewasa. Sikap yang diteladani dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi ke-14 yang dilahirkan di Mesir. Nabi Musa merupakan salah satu nabi dan rasul.
Nabi Musa mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Selain mempunyai ketabahan, Nabi Musa juga selalu bekerja keras dan mau minta maaf. Nah anak-anak, itu tadi akidah akhlak materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.